Hai, Miss. Loh, kok kamu kelihatan sedih ya? Iya nih, Miss. Soalnya teman aku lagi terkena musibah. Wah, Miss jadi ikutan sedih nih. Emang apa yang terjadi? Teman aku kena kebanjiran, Miss. Sampai dia tidak bisa masuk sekolah. Wah, pasti teman kamu juga sangat sedih ya. Terus apa yang udah kamu lakukan? Iya, Miss. Dia sangat sedih. Akhirnya aku dan keluargaku memberikan beberapa mainan dan juga beberapa makanan. Wah, Miss terharu sama kamu karena kamu udah bisa berempati dan peduli sama keluarga sahabat kamu. Nah, dan sekarang kita juga akan mendengarkan cerita yang sangat menarik tentang seseorang yang berempati kepada sahabatnya. Mari sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di Betani, tidak begitu jauh dari Yerusalem. Mereka bertiga ini sangat akrab dengan Yesus. Dia sering menginap di rumah mereka jika dia berada di Betani. Mereka mengetahui kuasanya, jadi secara alamiah, ketika Lazarus sakit keras, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak segera bergegas. Dia tinggal lagi selama 2 hari di tempatnya. Lalu dia mengadakan perjalanan ke Betani. Saat dia tiba di sana, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Dia memiliki rencana untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia, Yesus, adalah anak Allah. Tetapi kedua saudari Lazarus tidak mengetahui tentang rencana Yesus tersebut. Ya, mereka tahu bahwa Lazarus sakit, dan mereka telah mengirim utusan kepada Yesus, tetapi dia tidak juga datang. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus sudah berada dekat perkampungannya, dia berlari keluar untuk mendapati Yesus. "Jika sekiranya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati," dia berkata. Tetapi masih ada secerca pengharapan dalam diri Marta. "Tetapi meskipun demikian, saya percaya Allah akan memberikan kepadamu apapun yang engkau minta." Marta berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," kata Yesus. "Siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Apakah engkau percaya akan hal ini?" "Ya," kata Marta. "Saya percaya bahwa engkaulah Kristus, anak Allah." Dia memiliki satu pengharapan baru di dalam hatinya. Lalu dia berlari dan pergi mendapati Maria, saudarinya. "Guru ada di sini," dia berkata kepada Maria. "Dia menanyakanmu." Maria melompat dan pergi keluar menjumpai Yesus. Ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur di kakinya dan menangisi hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Marta sebelumnya. "Tuhan, jika sekiranya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati." Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan diminta untuk menggulingkan batu dari kuburan Lazarus. Dia akan berdoa kepada Bapanya di surga dan memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur. Lazarus akan berjalan keluar, masih terbungkus dengan kain kafan. Dan dalam beberapa menit saja, kedua saudari ini akan bertemu dengan Lazarus kembali. Dan kemudian mereka akan menjadi lebih berbahagia. Tetapi sekarang, 2 dari antara sahabat terbaiknya sedang patah hati, dan salah satu dari antara mereka sedang menangis di kakinya. Hatinya tergerak, dan karena simpati terhadap sahabat-sahabatnya, Yesus menangis. Dia merasakan kehilangan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dia menangis karena mereka menangis. Di sini, Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita untuk turut menanggung beban orang lain. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana memperlakukan orang lain. Dia mau agar kita menempatkan hati kita pada perasaan orang lain untuk turut merasakan apa yang mereka rasakan, sama seperti Yesus merasakan kehilangan yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Demikian juga kita harus merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain.
lagi di Aksi Cilik bersama Miss Angeli dan Sharon. Hari ini kita mau buat apa, Miss? Nah Sharon, sekarang kita mau melakukan satu percobaan. Di sini telah tersedia alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, Miss telah sediakan 2 gelas air yang berisi air bersih. Kemudian di sini ada pewarna makanan berwarna merah. Nah, selanjutnya ada pewarna makanan berwarna biru. Di sini juga telah disediakan garam dapur. Dan juga ada 2 label. Label yang pertama yaitu tulisan kasih sayang dan yang kedua kemarahan. Sekarang Miss mau minta tolong Sharon untuk menempelkan label kasih sayang ini di gelas yang ada di dekat Sharon. Oke, terima kasih Sharon. Sekarang Miss mau minta tolong lagi nih. Coba Sharon teteskan pewarna makanan yang warna biru di gelas yang bertuliskan kasih sayang sambil mengucapkan hal-hal yang baik. Saya sayang orang tua, saya sayang guru, dan saya sayang teman-teman. Oke, Miss aduk ya. Selanjutnya, kalau sudah kita teteskan yang warna biru, warna selanjutnya Sharon teteskan sambil mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Saya emosian, saya tidak peduli sama teman, dan saya dendam. Oke, thank you Sharon. Miss aduk ya. Nah, kalau kedua air sudah berwarna, langkah selanjutnya adalah Miss akan taruh garam ini ke air yang berwarna biru sambil mengaduknya. Selanjutnya, Miss akan taruh kembali di air yang berwarna merah 1 sendok garam. Sambil Miss aduk. Sekarang mari kita tunggu beberapa menit untuk kita lihat perbedaannya. Sambil Sharon boleh mengamati-amatinya. Wow, air di gelas kasih sayang kelihatan lebih lembut, Iya, betul. sedangkan air di gelas kemarahan lebih keruh, Miss. Nah, betul sekali Sharon. Tahu nggak kenapa demikian? Nah, secara ilmiah, maka garam yang dilarutkan di dalam air akan melewati proses yang namanya disosiasi ionik, di mana natrium klorida akan terurai menjadi ion natrium atau Na+, dan akan terurai menjadi ion klorida atau Cl-. Nah, kemudian kalau ada satu larutan air yang mengandung zat lain, nih contohnya di gelas kemarahan ini, larutan air ini mengandung zat pewarna yang sangat pekat, maka airnya akan tampak keruh. Kenapa demikian? Oleh karena melewati perubahan interaksi molekul. Seperti itu Sharon. Oh, gitu ya, Miss. Iya, Aku baru tepat tahu sekali. loh. Nah, dalam kehidupan kita, maka kasih sayang dapat kita lihat seperti air di gelas yang berwarna biru atau lebih lembut ini. Dimana kalau kita menghidupkan kasih sayang, maka rasa-rasanya kehidupan kita akan tampak bahagia dan akan tampak baik-baik saja. Sedangkan kalau kehidupan kita hanya isi dengan kemarahan, dendam, iri hati, maka kehidupan kita akan sukar, bahkan akan gelap. Oh, begitu ya, Miss. Iya, seperti itu Sharon. Terima kasih untuk pelajaran ini, Miss. Sama-sama Sharon. Demikianlah Aksi Cilik pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye! Ajaib, ajaib, ya Yesusku ajaib, bukankah Yesusku ajaib? Kulihat, ku dengar, tertulis di Alkitab, bukankah Yesusku ajaib? Wonderful, wonderful, yes my Lord is wonderful. Isn't Jesus my Lord wonderful? I have seen, ears and heard.
Hai Sobat Cilik Hope Channel. Apakah kalian pernah dengar kata empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, serta pengalaman orang lain seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Dengan empati, seorang bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan memberikan respon yang lebih baik dalam interaksi sosial. Lalu, bagaimana contoh empati yang dapat kita lakukan? Mampu memahami perasaan orang lain, menunjukkan kepedulian, mendengarkan tanpa menyala, menghakimi, atau mengalihkan pembicaraan ke dirinya sendiri, bersikap sabar dan tidak mudah menghakimi, mampu menyesuaikan diri dengan emosi orang lain, dan memiliki kepekaan sosial dan berusaha membantu orang lain. Seseorang yang berempati cenderung memiliki dorongan untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Ya, tepat sekali. Apa manfaat dari empati? Manfaat dari empati adalah meningkatkan hubungan sosial yang harmonis, membantu dalam menyelesaikan konflik dengan lebih baik, membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, dan membantu dalam dunia pendidikan dan pekerjaan dengan komunikasi yang lebih baik. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang suka berempati? Empati bisa dilatih dengan cara mendengarkan secara aktif, mencoba memahami sudut pandang orang lain, dan menunjukkan kepedulian dalam tindakan. Oleh karena itu, empati perlu dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan suportif. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Jaden. Today we're gonna talk about a very important word, empathy. Can you say it with me? The word empathy is spelled E-M-P-A-T-H-Y, which means empathy. Do you know what empathy means? Empathy means the ability to understand, share, and feel the emotions, thoughts, or experiences of another person as if they were your own. It involves recognizing others' feelings, putting yourself in their position, and responding with compassion and care. The key aspects of empathy are: number 1, perspective taking; number 2, emotional awareness; number 3, emotional connection; number 4, active listening; number 5, compassion and support; and the last one, adaptability in responses. Empathy strengthens relationships, improves communication, and fosters a supportive and understanding environment in both personal and professional life. Remember, developing empathy in daily life helps foster kindness, reduce conflicts, and enhance emotional connections with others. Bye! Halo Bapak Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Saya ingin membagikan kepada kita semua sebuah pembahasan menarik tentang empati dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Empati adalah kemauan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Contoh empati dalam Alkitab, saat Yesus menangis pada waktu Lazarus meninggal. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 35. Dan contoh lain adalah orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan di dalam Filipi 2 ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Empati adalah nilai rohani yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ini bukan sekedar rasa iba, tetapi sebuah sikap hati yang mencerminkan kasih Kristus. Dengan empati, setiap anggota keluarga dapat membantu, merasakan dan mendukung satu sama lain, sebagaimana Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi. Mengajarkan anak berempati sangat penting agar kita bisa saling mengasihi.
dan tumbuh menjadi seorang pribadi yang peduli dan sangat penuh kasih. Berikut adalah beberapa cara untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang berempati. Yang pertama, jika ada orang tua yang menunjukkan empati dalam kehidupan sehari-hari, anak akan menirunya. Yang kedua, ajarkan anak untuk mendengarkan cerita teman atau saudara tanpa menyela. Ketiga, ajarkan anak bahwa salah satu bentuk empati adalah mendoakan orang lain. Mengajarkan empati kepada anak membutuhkan kesabaran dan konsisten. Dengan membangun lingkungan yang penuh kasih dan kepedulian, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain. Empati adalah anugerah dari Tuhan yang perlu terus dilatih dalam keluarga. Dengan memiliki empati, keluarga akan menjadi tempat penuh kasih, pengertian, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat temanmu merasa lebih baik saat dia sedang kecewa? Memberikan dia nasihat atau motivasi. Saya biasanya menghiburnya. Dukung teman kita. Menghiburnya biar dia tidak sedih. Jika kamu melihat temanmu tersandung dan jatuh, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menolongnya dan memberinya obat. Menolong dia dan mengobati dia. Membantu teman aku biar bisa berdiri. Menolong dia. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kamu peduli pada orang lain? Seperti mendoakan orang lain dan saling menolong orang lain. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kamu peduli pada orang lain? Mengasih makanan yang orang yang nggak membawa makanan. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kamu peduli kepada orang lain? Dengan cara menolong kalau ada orang yang terjatuh. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kamu peduli pada orang lain? Saya biasanya berbagi makanan atau enggak saya punya alat tulis. Bagaimana caranya menjadi teman yang baik? Dengan cara tidak marah-marah. Biasanya menolong dan juga memberi. Tidak memilih teman dan tidak menuduh-nuduh teman kita sembarangan. Berbicara sopan kepada teman.